Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Pada pertemuan kali hari ini kita akan membahas terkait bagi hasil dan aplikasi pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya ya, kita lihat dengan sistem perbedaan dari ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu tidak diterapkan bunga, ya dalam sistem ekonomi Islam tidak diterapkan bunga sebagai pranata peroperasian sistem ekonomi tersebut. Ya. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang hukumnya adalah haram dalam ketentuan syariat Islam atau ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah sendiri. Sebagai gantinya, praktek dari sistem ekonomi Islam pasti memberlakukan yang namanya bagi hasil yang dibolehkan atau yang dihalalkan oleh ketentuan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah atau Al-Hadis. Dalam prakteknya sebenarnya ketentuan bagi hasil harus ditentukan di saat perjanjian akad atau biasanya disebut dengan saat perjanjian kontrak di sistem konvensional dan harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak lainnya. Nah, kita lihat dari porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan satu perbandingan yang disebut dengan nisbah bagi hasil. Ya, ini misalnya jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan Islamic banking sebesar 65/35, yaitu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65%. Dan sementara bank akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Nah, nisbah bagi hasil ini itu didasarkan bukan dari jumlah pinjaman, bukan dari jumlah modal yang diberikan, tetapi berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Apabila keuntungan itu sudah diperoleh, maka nisbah itu baru dipresentasikan dalam bentuk perbandingan. Kita lihat dari konsep bagi hasil sendiri ya. Dari konsep bagi hasil sendiri, berdasarkan dari konsep bagi hasil yang terdapat pada buku Islamic Banking Indonesia ya pada tahun 2003, itu Yono Slamet, yaitu pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. Dan pengelola dana atau selaku perbankan syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund. Selanjutnya, bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Ketiga, barulah perbankan akan menyalurkan atau menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu pemberlakuan kerjasamanya dan harus disepakati pada saat awal akad. Nah, berapa pembagian keuntungan, gimana sistem apabila terjadi kerugian harus tercantum di dalam akad perjanjian. Nah, kita lihat di sini ini adalah merupakan sistem pool of fund. Itu adalah sumber dana ini adalah dari dana funding atau tabungan, itu dana pihak ketiga dari perbankan syariah sendiri dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan dana ini akan disalurkan sebagai pengelolaan dana, baik dalam bentuk qard, musyarakah sebagai sistem kerjasama, mudharabah juga sebagai sistem kerjasama, murabahah salam istisna itu sebagai sistem jual beli di dalam Islam, dan ijarah serta aktiva tetap. Nah, dana-dana yang telah ada pada sistem funding akan disalurkan di lending atau pembiayaan sendiri sebagai umpan balik terhadap pembagian bagi hasil nanti. Nah, adapun metode bagi hasil sesuai dengan fatwa DSM MUI nomor 15 tahun 2000. Nomor satu adalah pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing maupun bagi hasil untung itu profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya yang mana
Kalau pembagian bagi hasil dengan net revenue sharing itu belum dikurangi dengan beban atau biaya-biaya pada pelaksanaan aktivitas pengolahan dana. Sedangkan profit sharing itu sudah pembagian bersih dalam pembagian hasil usahanya. Yang kedua adalah dilihat dari segi kemaslahatan. Saat ini pembagian bagi hasil usaha baik digunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing. Kenapa demikian ya? Kalau kita bahas satu persatu, profit sharing itu perhitungan bagi hasil menurut perhitungannya didasarkan pada laba dari pengelola dana ya. Ini pendapatan sudah dikurangi beban-beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut atau mendapatkan keuntungan. Jadi kalau revenue sharing itu perhitungan bagi hasil yang di dalamnya didasarkan pendapatan dari pengelola, yaitu belum dikurangi dari beban-beban, belum dikurangi dengan biaya-biaya. Kenapa ya? Prinsip bagi hasil usaha yang dipilih oleh bank yang ada di Indonesia memilih net revenue sharing. Kita lihat dari aplikasinya, ya. Aplikasi keduanya, ya kedua dari bagi hasil itu pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yakni kalau profit sharing semua pihak terlibat ya dalam akad yang akan mendapatkan bagi hasil. Jadi bagi hasil itu sama-sama mendapatkan berdasarkan nisbah bagi hasil, sertakan kerugian juga sama-sama ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Tetapi kalau di profit sharing ya, kalau di profit sharing nasabah ya nasabah sendiri merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Disebabkan nasabah sebagai penyimpan dana atau sebagai nasabah funding yang akan menyimpankan dana kepada perbankan syariah tersebut kalau menggunakan profit sharing itu nasabah akan mendapat kerugian besar. Jadi kebijakan pada nasabah sendiri yang funding itu tidak mau menggunakan sistem profit sharing karena pasti ya karena nasabah memiliki dana untuk dikelola oleh perbankan syariah pasti mendapat kerugian yang sangat besar. Sedangkan net revenue sharing ya kalau menggunakan net revenue sharing itu sama-sama ya sama-sama untung dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil. Sedangkan net revenue sharing itu apabila terjadi kerugian maka rugi itu ditanggung siapa yang menyebabkannya. Misalkan misalkan pengelola dana yang menyebabkan kerugian tersebut maka pengelola lah yang menanggung kerugian tersebut. Apabila pengelola tidak lalai atau tidak apa namanya tidak eh, bisa mengelola dana tersebut secara optimal, tetapi tidak terjadi atas kelalaian dari dari pengelola dana tersebut atau perbankan syariah, contohnya seperti bencana alam dan sebagainya di luar dari nalar pengelola dana sendiri, maka pemilik dana atau yang disebut dengan sahibul malah yang akan menanggung dari kerugian tersebut. Itulah dengan sistem perbankan syariah. Ya, kita lihat dari metode bagi hasil ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Net revenue sharing dan profit sharing sini lanjutan ya. Kita lihat langsung perhitungan ya. Dalam praktik perbankan syariah sendiri itu disebut dengan net profit sharing atau gross profit sharing yang dibagi hasilkan oleh pihak ketiga meliputi margin bank yang meliputi margin murabahah salam istisna. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin pada bank. Yang kedua, pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atau penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. Nah, ini yang sangat penting kita lihat dari tahapan perhitungan bagi hasil. Ini yang perlu kita pahami. Bagaimana tahapan dari perhitungan bagi hasil sendiri? Yang pertama adalah menentukan bagi hasil yang digunakan. Jadi eh, menentukan bagi hasil digunakan ini kita harus menghitung yang namanya pakai tabel bantu, yakni menghitung yang namanya saldo rata-rata harian. Juga menghitung yang namanya pendapatan yang ada pada perbankan tersebut atau jumlah pendapatan yang dihasilkan perbankan. Juga menghitung saldo rata-rata dari penyalur dana. Nah, yang penting ini kita kalau sebagai nasabah kita harus menghitung dulu saldo rata-rata harian sumber dana. Ini siapa yang hitung? Itu perbankan nanti melaporkan. Nah, selanjutnya menghitung proporsi bagi hasil pendapatan dari setiap jenis sumber dana serta menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Nah, setelah menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, maka kita harus menghitung porsi dari
bagi hasil pendapatan dari setiap jenis simpanan yang ada pada perbankan tersebut. Setelah didapatkan distribusi pendapatan yang ada untuk porsi dari sumber dana, barulah kita menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Dan selanjutnya baru kita hitung berapa porsi untuk nasabah dan secara perorangan. Nah, kita lihat dari kasus ini ya. Ini adalah rumus ya untuk menghitung SRH, yakni total dana pada periode berjalan ini kita dapatkan dari saldo tertimbang, sedangkan jumlah hari itu jumlah hari simpanan dalam satu bulan. Kita lihat dari sini ya. Contoh soalnya adalah Tuan Syahrul mempunyai tabungan atau simpanan mudharabah di bank syariah dengan data sebagai berikut. Ya, dimulai pada tanggal 6 Januari dan terakhir transaksi itu 27 Januari. Itu sebesar penarikan 3 juta rupiah. Kita lihat dari sini untuk perhitungan dari saldo rata-rata harian sendiri. Dari tanggal 6 Januari sampai 11 Januari ini merupakan transaksi yang pertama. Ya, dari jumlah hari dari tanggal 6 ke tanggal 11 itu adalah 6 hari. Dengan saldo awalnya 2 juta rupiah, saldo tertimbang 12 juta rupiah. Nah, saldo tertimbang ini berasal dari 2 juta dikali 6. Dapat saldo tertimbang sebesar 12 juta. Dan transaksi kedua itu dimulai pada tanggal 12 Januari. Ya, 12 Januari. Dan transaksi ketiganya tanggal 20 Januari. Berarti rentang dari transaksi ketiga yakni dari 12 Januari sampai 19 Januari. Maka totalnya adalah 8 hari. Dengan saldonya 10 juta rupiah. Saldo tertimbang 10 kali 8 itu adalah 80 juta rupiah. Kenapa 10 juta? Karena tadi kita lihat di sini simpanan setorannya adalah sebesar 8 juta rupiah. Ditambah 2 juta menjadi 10 juta rupiah. Ya, dan transaksi ketiga itu 20 Januari sampai tanggal 26 karena transaksi keempatnya adalah 27 Januari. Jadi tanggal 20 Januari sampai 26 Januari itu rentangnya adalah 7 hari dan saldonya 15 juta. Kenapa? Karena setoran pada tanggal 20 Januari itu sebesar 5 juta rupiah. Kita lihat di sini ya. Nah, setorannya ada 5 juta rupiah. 10 ditambah 5 berarti 15 juta rupiah. Dikalikan 7, nah, maka didapatkan saldo tertimbang sebesar 105 juta rupiah. Dan pada tanggal 27 Januari, transaksi keempat, itu sampai tanggal 31 Januari. Kenapa demikian? Karena jumlah pada bulan Januari itu adalah 31 Januari. Maka selama 5 hari. Jadi saldo itu berkurang karena terjadi penarikan sebesar 3 juta rupiah. Kita lihat di sini. Terjadi penarikan sebesar 3 juta rupiah, maka saldonya menjadi 12 juta. 12 juta dikali dengan 5 sebesar 60 juta. Maka untuk mencari saldo rata-rata harian atau SRH Tuan Syahrul, kita harus membagi jumlah saldo tertimbang ya dibagi dengan hari. Ya, 257 bagi 26 maka dapatlah saldo rata-rata harian sebesar 9.884.615. Nah, setelah kita mengetahui saldo rata-rata hariannya, maka kita harus mencari porsi pendapatannya. Porsi pendapatan di sini kita lihat rumusnya DP, ya, DP distribusi pendapatan sama dengan saldo rata-rata harian tadi dibagi dengan jumlah simpanan, ya, dibagi dengan jumlah simpanan mudorobah dikali dengan distribusi pendapatan nanti. Nah, kita lihat dari sini kita ketahui ya, contoh perhitungannya adalah simpanan mudorobah kan nilainya 600 juta rupiah, porsinya 10%. Sedangkan investasi mudharabah satu bulan 1 M 800 juta rupiah. Itu porsinya 30% dan seterusnya. Dengan total pendapatan perbankan syariah pada tahun 2003 adalah 200 juta rupiah. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui terlebih dahulu porsi dari simpanan. Nah, Tuan Sahrul tadi simpanannya mudharabah, maka porsinya hanya 10%. Maka 10% dikali 200 juta rupiah. Karena pendapatan perbankan syariah ini adalah pendapatan dari keseluruhan simpanan. Maka kita harus porsikan kepada masing-masing simpanan tersebut. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita porsikan, simpanan berubah tadi porsinya 10% dikali 200 juta adalah 20 juta rupiah. Dan investasi 1 sampai 12 bulan sudah diporsikan, maka totalnya sama, itu 200 juta rupiah. Nah, setelah kita porsikan,
Ya. Setelah kita porsikan, maka kita hitung nisbah bagi hasilnya. Ya. Dan itu nisbah bagi hasilnya. Di sini kita lihat ya, sedangkan porsi simpanan mudharabah tadi 10% dari 200 juta kan 20 juta. Maka pendapatan perbankan sebesar 20 juta untuk simpanan mudharabah ini di sini di uang 20 juta ini ada pendapatan perbankan dan ada pendapatan nasabah. Maka harus kita bagi terlebih dahulu mana pendapatan perbankan, mana pendapatan nasabah. Nah, kita lihat di sini ya. Nisbah merupakan rasio atau bagi hasil yang akan ditetapkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad kerjasama, yaitu pemilik dana sebagai sahib global, sedangkan pengelola dana sebagai mudharib, yang tertuang dalam akad dan telah ditandatangani pada awal akad sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Maka salah satu contohnya adalah nisbah bagi hasil untuk investasi mudharabah atau simpanan mudharabah tersebut adalah 40/60. Ya, 40 untuk pengelola bank atau selaku bank syariah, sedangkan untuk Saibul Mal itu untuk nasabah 60%. Jadi 60% dari 20 juta, maka porsi untuk bagi hasil untuk nasabah 12 juta. Sedangkan untuk perbankan selaku pengelola atau mudharib itu 8 juta rupiah. Oleh karena itu, setelah kita dapatkan, maka uang 12 juta ini bukan di dalamnya pendapatan Tuan Syahrul saja, tetapi seluruh nasabah yang mempunyai atau yang menanamkan asetnya di simpanan mudharabah. Maka kita cari untuk Tuan Syahrul. Nah, ini kalau kita cari untuk seluruh porsi seperti ini ya. Kalau kita cari, kita cukup fokus ke untuk Tuan Syahrul karena Tuan Syahrul adalah simpanan mudharabah. Maka kita carilah porsi untuk Tuan Syahrul berapa. Maka dengan mencari nilai Tuan Syahrul tersebut adalah dengan cara berumus tadi. DP sama dengan SR dibagi TP dikali TP tadi ya. Jadi nilai saldo rata-rata harian, ini saldo rata-rata harian tadi sebesar 9.884.615. Kita lihat di sini. Nah, ini kan nilai saldo rata-rata harian tadi. Lalu dibagi dengan ini, dibagi dengan 600 juta ya TR-nya. Dibagi dengan 600 juta dikali sebesar 12 juta. Kita lihat di sini. Ini saldo rata-rata harian 9.884.615 dibagi jumlah simpanan ya. Jumlah khusus simpanan mudharabah kan sebesar 600 juta tadi. Dikali 12 juta bagi hasil untuk nasabah. Maka diperolehlah bagi hasil untuk Tuan Syahrul selama bulan Januari adalah 197.692. Maka dihasilkanlah segini bagi hasil untuk Tuan Syahrul pada bulan Januari. Jadi itulah cara perhitungan dari perbankan syariah atau aplikasi di perbankan syariah untuk menentukan bagi hasil kepada nasabah yang simpanan. Nah, ini ada bentuk sebuah kasus, coba rekan-rekan kerjakan. Misalkan ada ragu terkait dengan kasus ini boleh dipertanyakan. Nah, di sini mudorib ini untuk pelaku perbankan ya, pengelola dana, sedangkan saya umum untuk nasabah. Oke, silahkan rekan-rekan coba kerjakan untuk bahan diskusi kita. Nanti kalau ada keraguan boleh bertanya. Nah, ini adalah link pengumpulan tugasnya. Silakan dikumpulkan pada link tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan selamat malam dan selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.